Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk mati. Jadi kita ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama itu perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk mati. Kemudian yang kedua itu adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa karakteristik dari makhluk hidup ya. Jadi yang pertama itu makhluk hidup itu memiliki lebih dari satu sel, ya, satu atau lebih. Yang kedua itu dia butuh energi untuk bisa bertahan hidup. Kemudian yang ketiga itu makhluk hidup itu punya kemampuan untuk memberikan respon terhadap lingkungannya. Yang keempat adalah dia akan tumbuh dan juga bereproduksi, sedangkan yang terakhir itu adalah dia mampu memaintain atau memanage atau mengatur kestabilan internal di dalam tubuhnya. Nah, penjelasan-penjelasan ini akan kita bahas secara detail. Nah, tadi kita sudah bercerita mengenai makhluk hidup itu minimal dia memiliki lebih dari satu sel. Nah, kita akan berbicara sedikit mengenai sel. Jadi sini ya, sel itu berdasarkan ada atau tidaknya nukleus, dia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah prokariot, yang kedua itu adalah eukariot. Prokariot itu tidak ada nukleusnya, sedangkan eukariot itu ada nukleusnya atau ada intinya. Nah, untuk prokariot ini sendiri, dia terbagi menjadi dua. Prokariot itu ada eubakteria dan juga archaea bakteria. Jadi prokariot dia tidak memiliki inti dan dia terbagi menjadi dua, yaitu eubakteria dan archaea. Sedangkan eukariot sendiri itu dia terbagi menjadi beberapa, yaitu fungi, kemudian ada tumbuhan dan juga ada hewan. Oke. Nah, kemudian dari sisi ukuran prokariot ini jauh lebih kecil daripada eukariot. Prokariot ini 1 sampai 100 mikron ukurannya, sedangkan eukariot itu 10 sampai 100 mikron. Nah, kita tahu bahwa di pelajaran-pelajaran biologi sebelumnya bahwa animal atau hewan ini dia ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan tumbuhan. Jadi ini lebih kecil daripada tumbuhan. Jadi Tuhannya jauh lebih besar. Makanya kalau dalam praktikum-praktikum biologi yang sering kita gunakan itu adalah sel-sel tumbuhan agar kita mudah untuk melihatnya. Nah, kemudian prokariot ini untuk tumbuh dan berkembang itu dia hanya satu sel saja atau single cell. Contoh kita kalau misalnya kita melihat E. coli, ya E. coli itu cuma satu sel itu aja, kemudian membelah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan sudah beberapa keturunan pun dia tetap akan satu sel. Tapi berbeda dengan eukariot. Eukariot itu ada yang satu sel, ada yang multiselular. Nah, yang satu sel itu contohnya plankton, itu satu sel, tapi dia golongan kepada eukariot. Sedangkan yang multiselular contohnya seperti kita. Kita sebagai manusia itu memiliki sel yang berbeda-beda. Contoh, hati kita dengan sel darah merah kita itu berbeda sekali selnya. Jadi itulah sebabnya kita disebut memiliki multiselular. Nah, kemudian ciri-ciri atau perbedaan yang berikutnya itu adalah prokariot itu, prokariot itu dia tidak memiliki organel yang lebih kompleks dibandingkan dengan eukariot. Di sini kita lihat bahwa ini ada beberapa organel yang tidak ada
Nah, organel contohnya nanti akan detail kita lihat pada slide berikutnya. Tapi ini contohnya ya, di prokariot itu dia tidak punya mitokondria. Dia ini nggak ada. Ini mitokondria ini nggak ada di dalam prokariot. Nah, kita tahu bahwa mitokondria ini adalah suatu organel tempat terjadinya siklus TCA, kemudian transport elektron. Di sini inilah terjadinya proses kita mendapatkan energi yang cukup banyak. Nah, karena mitokondria ini tidak ada, lalu proses metabolisme untuk penghasil energi di siklus TCA itu adanya di mana? Adanya terjadinya di dalam sitoplasma ini. Jadi dia karena beberapa organel-organel yang ada di baik itu di tumbuhan, di hewan dia nggak punya gitu, karena di eukariot kan lebih kompleks ya. Jadi karena prokariot nggak ada, jadi proses-proses metabolismenya itu secara umum terjadi di dalam sitoplasma. Ini adalah akibat dari kesederhanaan dari struktur sel dari prokariot itu. Kemudian ada yang unik di dalam prokariot ini. Prokariot ini memiliki plasmid. Plasmid ini adalah DNA yang berbentuk lingkar, yang ini hanya dimiliki oleh prokariot. Sedangkan eukariot nggak punya. Jadi dia di sini dia ada, di sininya dia tidak ada. Dan ini adanya plasmid inilah yang nantinya dimanfaatkan oleh orang-orang bioteknologi untuk DNA rekombinan. Jadi teknologi DNA rekombinan itu sangat berkembang, salah satunya karena adanya plasmid ini, karena kemampuan dia untuk dapat bereplikasi atau memperbanyak diri yang cepat, kemudian dia memiliki antibiotik resisten di dalamnya, kemudian beberapa plasmid juga punya structural marker, juga multiple cloning site. Jadi walaupun dia sangat sederhana organelnya, tetapi dia punya kelebihan, yaitu dia punya plasmid yang tidak dimiliki oleh eukariot. Nah, kemudian terkait dengan metabolismenya tadi juga sudah diceritakan bahwa reaksi-reaksinya secara umum terjadi di dalam sitoplasma, namun ada tambahan berikutnya yaitu prokariot itu ada yang untuk proses berkembang biaknya itu secara aerob, ada yang secara anaerob. Tetapi untuk eukariot itu secara umum sih dia dalam bentuk aerobik. Nah, ini adalah struktur bakteria archaea. Jadi makhluk hidup itu berdasarkan makhluk hidup berdasarkan asam nukleatnya. Dia tuh dibagi menjadi 3 domain. Domain yang pertama itu adalah, kalau sebelumnya kita hanya membagi dia menjadi prokariot dan eukariot ya, tapi berdasarkan asam nukleatnya, dia terbagi menjadi bakteria, eubakteria, kemudian dia terbagi menjadi archaea, bakteria, dan yang terakhir itu dia dibagi menjadi eukariot. Nah, jadi ada tiga pembagiannya ya. Ada eubakteria, ada archaea bakteria, dan juga ada eukariotik. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa di sini akan jelas perbedaan organelnya. Ini di sini ada badan Golgi, di sini tidak ada, di kedua ini tidak ada. Kemudian di sini ada nukleus, tapi di archaea dan juga di bakteria tidak ada. Kemudian retikulum endoplasma di eukariot ada, di sini juga tidak ada, di archaea juga tidak ada. Mitokondria di sini ada, di archaea dan juga bakteria tidak ada, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu makhluk hidup membutuhkan energi untuk hidup. Nah, kalau nggak ada energi berarti makhluk hidupnya nggak bisa tumbuh dan berkembang ya. Nah, jadi berdasarkan energi yang
sumber energi yang mereka dapatkan, mereka itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah fototrop. Ini fototrop. Apa itu fototrop? Dia mendapatkan energi itu dari cahaya. Sedangkan kemotrop itu dari senyawa kimia, chemical, foto, cahaya, kemudian kemo itu kimia. Nah, jadi ada dua jenis, yaitu kimia dan cahaya. Nah, yang dari cahaya itu yang mana? Yang cahaya itu tumbuhan. Nah, kita tahu bahwa tumbuhan ini mengalami fotosintesis ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang mengalami fotosintesis, maka kita golongkan dia kepada kemotrop. Kemudian ada juga ternyata bakteri-bakteri yang mengalami fotosintesis. Kita sebut sebagai bakteri fotosintesis. Nah, tumbuhan dan bakteri fotosintesis inilah yang kita golongkan kepada makhluk hidup fototrop. Sedangkan yang kemotrop itu adalah seperti hewan, kemudian manusia. Ini masuk kepada kemotrop. Nah, hewan dapat energinya dari mana? Dari memakan hewan yang lain atau memakan tumbuhan misalnya. Nah, hewan yang lain itu kan di dalam hewan itu kan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Kemudian kalau tumbuhan juga ada karbohidrat, ada protein, ada lemak juga. Kemudian ada vitamin juga. Sehingga hewan dan manusia ini dia mendapatkan karbohidrat, protein, lemak itu dari tumbuhan dan hewan lainnya, sehingga itulah yang disebut sebagai kemotrop. Tapi tumbuhan dia tidak bisa memakan hewan. Tumbuhan-tumbuhan fotosintesis dia tidak bisa memakan hewan. Sehingga dia butuh proses yang kita sebut dengan fotosintesis untuk mendapatkan energinya. Nah, ini kita akan lihat alur energi flow ya. Jadi di energi flow ini kita akan melihat aliran energi. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada energi cahaya. Ini ada energi cahaya, ada sinar UV, nanti yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan-tumbuhan ini untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian setelah proses fotosintesis terjadi atau terbentuk, maka nanti mereka akan menghasilkan senyawa organik, salah satunya adalah karbohidrat, C6H12O6, dan oksigen. Nah, kemudian senyawa organik ini akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup kemotrop untuk dimakan, kemudian dimanfaatkan ya. Dan oksigen ini digunakan oleh kemotrop untuk pernafasan. Nah, hasil metabolisme dari kemotrop ini akan menghasilkan karbon dioksida, kemudian ada air dan juga nitrat. Hasil metabolisme fototrop ada senyawa organik dan oksigen. Ini dimanfaatkan oleh kemotrop. Sedangkan hasil metabolisme kemotrop, karbon dioksida, air, dan nitrat itu dimanfaatkan oleh fototrop, di mana kita tahu bahwa CO2 ditambah H2O, nanti inilah yang akan menjadi C6H12O6. Nih, senyawa ini. Oke, jadi ini adalah aliran energi itu sebetulnya teorinya energi itu tidak dapat dibuat ya dan diciptakan, tetapi dia akan terjadi perubahan-perubahan bentuk. Nah, di sini kita bisa melihat terjadinya perubahan-perubahan bentuk energi dari senyawa inorganik menjadi senyawa organik compound, kemudian organik compound nanti di metabolisme menjadi lagi senyawa inorganik. Nah, ini adalah perputaran-perputaran energi yang terjadi di dalam makhluk hidup. Nah, kemudian kita masuk kepada karakteristik makhluk hidup yang ketiga, yaitu makhluk hidup itu mampu untuk merespon terhadap perubahan lingkungannya. Nah, ini sini kita lihat ada beberapa contoh. Nah, ini pada gambar yang pertama sebelah kiri ini.
Ini contohnya adalah, nih ada anjing ketika dia melihat makanan nih. Nah, ketika dia melihat makanan, dia langsung secara otomatis tubuhnya akan mengeluarkan liur nih. Dia tergiur ya. Jadi ini adalah respon dia terhadap apa yang dia lihat. Nah, kemudian nih bagian bawah ini cacing ya. Jadi cacing itu ketika dia sudah merasakan bahwa tanah tempat dia hidup dan tinggal itu tidak nyaman atau sudah tidak lembab, maka dia akan berusaha untuk pindah. Dia akan pindah ke tempat yang jauh lebih lembab. Atau misalnya manusia, ketika kita lewat atau dekat sesuatu yang bau, secara otomatis kita akan menutup hidung kita nih. Nah, biar kita tidak mencium bau tersebut. Nah, yang berikutnya contoh lain itu di tumbuhan. Nah, ini bunganya ini menghadap ke kanan. Nah, kenapa dia menghadap ke kanan? Karena mataharinya ada di sini. Nah, jadi karena dia butuh cahaya matahari untuk berfotosintesis, maka dia akan memiliki kecenderungan untuk menghadap ke arah matahari. Nah, semuanya kan menghadap ke arah matahari. Nah, andaikan nanti mataharinya berada pada posisi sini, misalnya dia berada di posisi barat, misalnya yang sebelah kiri ini ya, nanti tumbuhan-tumbuhan ini nanti akan pindah lagi nih, dia menghadap ke sini, ini akan menghadap ke sini, menghadap ke sini. Karena begitulah cara mereka untuk merespon apa yang ada di lingkungannya, karena mereka butuh cahaya matahari itu untuk proses keberlangsungan hidupnya ya, berarti mereka akan pergi ke arah yang mereka butuhkan. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang. Nah, setiap makhluk hidup ini pastinya akan melalui proses tumbuh. Kalau misalnya prokariot itu tumbuhnya dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Jadi dia akan menjadi banyak selnya. Tapi dia masih tetap single cellular ya. Tapi kalau seandainya eukariot, dia tumbuh dan berkembang itu, contoh kita manusia, mulai dari pertama-tama kita jadi bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, kemudian tumbuh menjadi dewasa, dan untuk bereproduksi kita nanti akan melahirkan anak misalnya. Nah, begitu juga hewan. Nah, kalau misalnya tumbuhan, kalau seandainya dia ingin bereproduksi, berarti dia bisa dengan pembuahan misalnya. Jadi ada buah, nanti kemudian biji itu nanti adalah salah satu dia untuk bereproduksi. Nanti biji itu nanti akan menjadi cikal bakal tumbuhan barunya. Atau misalnya dia bertunas misalnya. Itu nanti salah satu cara ininya. Atau misalnya tumbuhan itu ada yang menjalar, sehingga dia nanti akan ada anakan-anakan baru. Kemudian ini yang terakhir ciri-ciri atau karakteristik dari makhluk hidup itu dia mampu menstabilkan kondisi di dalam tubuhnya sendiri. Nah, kemampuan untuk memanage atau mengatur kondisi tubuh ini kita sebut sebagai homeostatis. Homeostatis, di mana homeostatis ini adalah kemampuan tubuh kita atau kemampuan sel tersebut untuk menjaga agar si tubuh tersebut terhadap perubahan pH, kemudian perubahan temperatur, perubahan tekanan, perubahan kadar air, kemudian perubahan konsentrasi elektrolit. Nah, perubahan-perubahan yang dijaga inilah yang nantinya kita sebut sebagai hemostatis. Jadi kemampuan tubuh makhluk hidup itu untuk menjaga agar lingkungan di dalam tubuhnya itu tidak terjadi perubahan yang signifikan. Karena kalau terjadi perubahan yang signifikan nanti akan berefek tidak baik. Nah, ini ada gambar orang yang berkeringat. Ini adalah salah satu cara tubuh untuk memanage ketika panas. Jadi ketika panas, kondisi panas, jadi air di dalam tubuh akan dikeluarkan.
Nah, ini adalah materi terakhir kita pada hari ini, yaitu komponen-komponen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup atau unsur-unsur yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Secara umum itu unsurnya itu terbagi menjadi dua berdasarkan jumlah yang ada di dalam tubuh kita, jumlah kebutuhannya ya, itu kita sebut sebagai makroelemen. Makro ini adalah unsur yang sangat banyak kita butuhkan, sedangkan yang mikro atau trace elemen ini dibutuhkan sedikit, jadi hanya sedikit dibutuhkan. Sedangkan yang makro ini dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Nah, apa itu yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak? Itu adalah hidrogen, oksigen, karbon, nitrogen, kemudian sulfur, dan fosfor. Jadi kalau misalnya mau simpelnya itu ada con. Con, kemudian ada fosfor dan sulfur. Sedangkan apa yang trace elemen atau unsur yang sedikit itu, yaitu yang pertama itu natrium, kemudian kalium, magnesium, kalsium, dan juga klorin. Nah, ini. Ada Na, Ca, K, Mg, Cl. Ini dibutuhkan, ini sangat penting sekali, Na, Ca, K, Mg, Cl ini sangat dibutuhkan di dalam tubuh makhluk hidup, hanya saja dia jumlahnya sedikit. Oke, jadi kita sudah membahas dua hal. Yang pertama itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu adalah dia terdiri dari lebih dari satu atau lebih dari sel, kemudian dia butuh energi untuk hidup, kemudian dia memberikan respon terhadap lingkungannya, kemudian dia tumbuh dan berkembang, kemudian yang terakhir itu dia mampu untuk menjaga kondisi di dalam internal tubuhnya itu stabil. Dan yang terakhir yang kita pelajari barusan adalah komponen-komponen atau unsur-unsur yang dibutuhkan oleh makhluk hidup berdasarkan jumlah kebutuhannya. Oke, baik, semoga bermanfaat.